Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Selamat siang dari Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Parlemen di edisi kali ini di hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Dan langsung dari ruang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, saya akan berbincang bersama dengan dua orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol banyak soal bagaimana inovasi itu diperhatikan oleh Pemkab dan juga oleh DPRD Kabupaten Sleman. Saya akan bersama dengan dua orang narasumber yang ada di samping saya. Yang pertama, di tema kita tentang pembahasan raperda inisiatif DPRD tentang inovasi daerah Kabupaten Sleman, saya bersama dengan Pak Gustan Ganda, Ketua Pansus 4 DPRD Kabupaten Sleman. Pak Ganda, selamat siang. Selamat siang, Mas Rini. Mungkin mendekat ke mikrofon, Pak, biar siap. lebih terdengar suaranya ya. Sehat, Pak? Siap, semangat ya. Dari senyumnya kelihatan sangat bersemangat untuk menggolkan raperda yang jadi inisiatif dari DPRD Kabupaten Sleman ini. Jelas, karena ini perda inisiatif kami. Oke, di sampingnya ada Bu Indaryanti, Kabid Litbang dan Inovasi Bapeda Sleman. Selamat pagi, jelang siang, apa kabar Bu Indaryanti? Selamat pagi, kabar baik. Ya. Sehat juga ya? Sehat, amin. Oke, ini menarik tentang bagaimana inovasi daerah ini menjadi sebuah yang menjadi hal yang diperhatikan benar-benar oleh teman-teman DPRD dan juga oleh teman-teman Pemkab, dalam hal ini diwakili oleh Bapeda Sleman. Ada raperda yang ini sudah dimulai digulirkan, sudah mulai dibahas juga, dan kabarnya tahun ini harus selesai juga. Betul. Pak Ganda, sebenarnya apa yang kemudian mendorong teman-teman dari DPRD Kabupaten Sleman ini untuk menginisiasi adanya raperda ini? Jadi kami dari DPRD Kabupaten Sleman, bagian dari wakil masyarakat, ini menilai bahwa suatu daerah ini akan sejahtera, maju, dan berdaya saing ketika ada sebuah inovasi yang luar biasa. Nah, selama ini DPRD baru melihat inovasi daerah ini baru sekedar pelayanan publik. Makanya akan kita dorong di sini, di raperda ini nanti semoga kita setujui bersama dengan pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu untuk selain dari pelayanan publik, nanti kita dorong untuk produk, kemudian teknologi yang nantinya manfaatnya besar untuk masyarakat Kabupaten Sleman, tentunya tujuan akhir mensejahterakan masyarakat. Oke, raperda ini menjadi raperda inisiatif dari teman-teman di DPRD Kabupaten Sleman. Artinya di dalam pun sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum kemudian disampaikan juga ke teman-teman Pemkab. Saya penasaran dengan dinamika pembahasan di internal DPRD Sleman, Pak. Jadi pembahasan kami dengan teman-teman ini cukup menarik. Kami sepakat semua bahwa ini penting sekali, karena selama ini kita tidak melihat ada suatu gebrakan yang luar biasa terkait temuan begitu. Sedangkan kita yakini suatu wilayah, entah itu kabupaten, provinsi, negara manapun, itu mereka akan luar biasa ketika ada suatu inovasi. Nah, ini yang akan kita dorong. Selama ini belum ada dorongan dari pemerintah, wujud pemerintah hadir di masyarakat belum kami lihat. Selama ini ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sleman. Saya ingin ke Bu Indaryanti. Bu, boleh dong masyarakat pendengar kita juga yang nanti YouTube siaran kita ini terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sleman yang bisa dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti apa, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Pemda Sleman ini sudah sebelum saya cerita ke inovasi, Pemda Sleman sudah menyusun peraturan bupati ya, nomor 30 tahun 2021 tentang inovasi daerah. Itu sebagai dasar atau payung hukum untuk Pemda melakukan penyelenggaraan inovasi daerah. Dan memang di dalam peraturan bupati itu berdasarkan juga PP 38 tahun 2017 bahwa inovasi daerah itu bentuknya ada 3, yaitu tata kelola pemerintahan, kemudian ada pelayanan publik, dan inovasi daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. 3 itulah yang menjadi dasar dari Pemda di dalam menjalankan inovasi daerah.
Dan untuk kegiatan-kegiatan inovasi daerah ini memang OPD sudah menjalankan, dan sebagai di samping itu juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021 sampai 2026 itu juga sudah tertera di sana bahwa Kabupaten Sleman ini memiliki tujuan di dalam sesuai dengan visi Bupati, yaitu mewujudkan Sleman yang cerdas dan sebagai rumah yang cerdas, sejahtera, kemudian juga mengedepankan gotong royong dan juga berdaya saing. Kemudian di dalam visi tersebut ada misi, ada 6 misi, dijabarkan dalam 6 misi, tetapi inovasi daerah itu masuk di dalam misi yang ketiga, yaitu membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di dalam tujuan dari misi ketiga ini ada 5. Yang kelima itu adalah meningkatnya pengembangan inovasi daerah. Nah, ini yang sudah tertuang di dalam RPJMD 2021-2006 dengan indikator tujuan adalah inovasi yang diimplementasikan dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah. Nah, dari ini kami memang sudah menyusun Pergub tahun 2021 yang sudah kita jalankan, dan ini juga kaitannya dengan Permendagri 104 tahun 2018, di mana di sana memang setiap daerah ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap inovasi daerah melalui penilaian indeks inovasi daerah. Nah, tahun 2020 itu Pemda Sleman mendapatkan penghargaan dari inovasi IGA, Innovative Government Award, ini dengan predikat kabupaten sangat inovatif. Itu penghargaan yang kami terima, dan intinya bahwa memang kita Pemda Sleman berkomitmen untuk menggalakkan inovasi yang ada di pemerintah Kabupaten Sleman. Dan kemarin bulan Januari tahun 2022 ini kami sudah menyusun surat edaran kaitannya dengan penyusunan usulan inovasi daerah dari OPD untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahun 2023. Jadi itu sebagai bentuk komitmen kita supaya OPD ini juga aktif untuk berinovasi. Jadi dari surat edaran itu sudah, karena itu juga merujuk pada PP 38 tahun 2017 bahwa memang pemerintah daerah dapat melaksanakan inovasi dan masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah di RKPD. Jadi ini sudah masuk untuk yang 2023. Memang kami memulai aktif itu karena memang dasarnya 2021 kemarin kita mencoba untuk ke depan kita akan lebih baik, sehingga ketika ada raperda yang nanti akan menjadi perda tentu kita menyambut baik, dan semoga nanti bisa bersinergi dari perda ini. Kemudian kami bertugas tentu di perangkat daerah yang memiliki ketugasan fungsi kelitbangan tentu bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, karena kalau yang diharapkan dari Dewan, dari inisiasi ini kan bagaimana peran masyarakat. Nah, memang peran masyarakat memang belum begitu baik untuk kami libatkan, karena memang lebih ke pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan dan juga yang untuk yang kewenangan daerah. Ya, saya kembali ke Pak Ganda. Pak Ganda, tujuan utama dari adanya raperda ini sebenarnya yang ingin diraih apa sih Pak tujuannya? Jadi kita ingin membuat suatu regulasi yang tepat dan memberi jaminan hukum kepada masyarakat juga terkait inovasi daerah. Ini sebagai wujud pemaksaan ya kami bilang, pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya OPD. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Indaryati bahwa memang kita akui bahwa pemerintah Kabupaten Sleman ini banyak mendapatkan penghargaan. Tapi catatan kami, penghargaan itu lebih ke administrasi. Gitu. Nah, ini yang kita dorong ini. Kita hargai pemerintah Kabupaten Sleman yang sudah lakukan selama ini, tetapi ada sisi lain yang belum tersentuh secara optimal, yaitu yang mungkin teknologi, barang dan jasa begitu, sistem ini yang belum didorong. Lah, disinilah di perda ini tujuan kami akan membuat perda, karena
cukup bagus pemerintah Kabupaten Sleman sudah berinisiatif sebelum ada Perda, ada Pergub 30 tahun 2021. Itu artinya niat pemerintah cukup bagus. Ya. Sudah kita akui, tetapi akan kita dorong lebih itu. Tujuan Perda itu. Artinya ini juga memberikan ruang yang sangat luar biasa bagi masyarakat yang punya karya-karya inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lainnya ya Pak ya. Betul. Nah, disinilah ya catatan besar. Coba dicek di data Bapeda di pemerintah Kabupaten Sleman selama ini yang mendapatkan penghargaan di bidang apa? Pasti rata-rata pelayanan publik. Dan itu peran masyarakat tidak terlalu besar karena rata-rata pelayanan publik tadi surat edaran untuk OPD ya untuk masyarakat. Lah ini tujuan kami. Nanti akan kita paksa pemerintah Kabupaten Sleman karena ini sinergi dengan visi dengan misinya Ibu Bupati bahwa Sleman ini adalah rumah bersama. Artinya apa? Tidak hanya menjalankan pemerintah Kabupaten Sleman ini tidak hanya pemerintah saja, tapi masyarakat akan diajak. Nah inilah dengan tagline-nya Ibu bahwa Sleman ini rumah bersama, ya yuk bareng-bareng kita bangun. Nah di Perda ini akan kita tentukan nanti bagaimana membangun bersamanya itu. Saya penasaran dengan poin-poin yang diatur di dalam Perda ini yang mungkin bisa dibuka, sedikit dibuka dulu deh Pak, buat pendengar kita dan masyarakat Sleman. Ya, jadi di Raperda ini ada 7 poin yang akan kita bahas nanti. Pertama, dan tujuan dan sasaran dari inovasi daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah, kemudian lingkup penyelenggaraan inovasi daerah. Yang keempat, pengembangan inovasi daerah. Yang kelima, informasi inovasi daerah. Yang keenam, pendanaan. Dan yang ketujuh nanti pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Jadi di beberapa poin itu di tingkat DPRD internal tim bahas kemarin masukan-masukannya cukup luar biasa dan masukannya lebih sekarang. Kalau UPD kita akui pemerintah Kabupaten Sleman ini sudah luar biasa dan juara lah begitu karena di tingkat nasional sering mendapatkan penghargaan itu di pemerintahnya tapi di masyarakatnya belum lah. Ini yang akan kita dorong di sana dengan 7 poin tadi di pembahasan tadi. Yang paling banyak disoroti dari 7 poin tadi pembahasannya yang mana ini? Iya, terkait pengembangannya inovasi daerah, kedua pendanaannya, yang terakhir itu pembinaan dan pengawasan. Nah, kenapa selama ini inovasi daerah itu tidak banyak muncul? Ya karena tidak ada dorongan, mungkin tidak ada reward, tidak ada penghargaan. Saya mempunyai inovasi tetapi nanti diakui oleh pemerintah Kabupaten Sleman saya tidak dapat apa-apa. Begitu kan di peraturannya. Nah ini yang akan kita buka. Bisa nggak nanti pemerintah Kabupaten Sleman ini mendanai tetapi hak ciptanya itu tetap pada penemunya. Jadi dia dapat manfaat. Nah ini yang selalu kita bahas dengan tim ahli, dengan Kemenkumham Kanwil DIY dan masukan dari Bapeda, bagian hukum. Ini yang kita godok. Kenapa? Niat kita sama. DPRD, eksekutif, legislatif dan eksekutif ini sinergi. 3 pilar kita, masyarakat, eksekutif, legislatif, ini akan kita bangun di Perda ini. Oke. Masyarakat tidak punya banyak hal yang bisa dikembangkan. Tapi kendalanya tadi apalagi Pak yang kemudian yang dari sudut pandangnya DPRD, apa sih yang membuat masyarakat ini kadang-kadang inovasinya menjadi mampat hanya dimiliki sendiri tetapi tidak dikembangkan dan dimanfaatkan oleh banyak pihak Pak? Jadi kami melihat bahwa saat ini belum ada sesuatu yang menarik dari suatu inovasi ini. Menariknya, apakah saya dapat reward? Begitu? Apakah saya ada penghargaan? Ya, ini yang kita bahas. Kenapa sih selama ini inovasi daerah kita ini belum memunculkan sesuatu yang luar biasa? Padahal, mohon maaf, bahwa Kabupaten Sleman ini adalah sudah dikenal sebagai kabupaten tempat pendidikan, begitu. Nah, ini kan belum sinergi antara Kabupaten Sleman bagian dari dunia pendidikan, kampus-kampus terbaiknya juga di Indonesia ini ada di Kabupaten Sleman, tetapi inovasinya belum muncul. Nah ini yang akan kita dorong juga. Nanti mulai dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, kita dorong. Nah kemarin
yang akan kita bahas salah satunya di bagian 5 itu tentang informasi inovasi daerah. Nah ini saya minta ada 1 bulan khusus untuk inovasi daerah. Entah itu bertepatan dengan hari jadinya Kabupaten Sleman. Jadi nanti secara masif begitu diumumkan bahwa akan ada penghargaan atau rekrutan inovasi daerah selama beberapa hari atau 1 bulan penuh untuk menyambut hari jadi Sleman. Nah ini akan kita masifkan. Selama ini kan belum. Gaungnya ketika hari jadi Sleman itu hanya perayaan tentang berkisar kebudayaan, sejarah begitu. Tapi sesuatu untuk kedepannya, lonjakan ke depan itu belum ada. Nah ini saya berharap nanti Ibu Bupati ini melakukan perubahan sesuai dengan tagline dan visi misi beliau. Ya, Sleman menjadi rumah inovasi daerah ini menjadi menarik sebenarnya. Bu Indrianti, saya penasaran dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Pemkab Sleman yang sudah mendapatkan penghargaan, dan bagaimana pula kemudian teman-teman di Pemkab Sleman ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan inovasi. Iya, terima kasih. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Ganda tadi benar, bahwa memang Sleman belum memberikan penghargaan atau reward, itu memang iya kita akui, karena juga memang Perpu juga baru terbentuk 2021 kemarin, dan di dalam Perpu itu sebenarnya sudah ada klausal bahwa kita memang harus memberikan penghargaan, tapi memang kita belum, ya. Hanya saja kita kemudian lewat SE yang tadi sudah saya sampaikan tadi, ketika OPD menyusun inovasi, maka kita inisiasi, kita berikan stimulan masing-masing OPD itu 50 juta untuk ya anggaran ketika mereka menyusun inovasi. Itu sebagai bentuk ya komitmen kita, ketika kita minta maka kita juga danai, karena sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu. Jadi baru mulai tahun 2023 yang akan datang yang sudah kita danai 50 juta, kita siapkan dananya. Kemudian kemarin sebenarnya itu kegiatan 2021, tapi kami laksanakan di 2022 ketika sekolah ini kan juga banyak yang mengirimkan inovasi-inovasinya, seperti halnya gelang si cantik. Nah itu kan penghargaan yang diterima oleh SMP 4 Pakem, SMP Negeri 4 Pakem tahun 2020. Itu yang memberikan penghargaan dari Kemen PAN RB, itu dalam rangka KIPP, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Jadi ada 2 penghargaan yang diterima untuk SMP 4 Pakem, dan satunya adalah dari UPT Puskesmas Gamping 1, itu dengan kegiatan dengan tagline-nya itu tua keladi, santun lansia, kesehatan layak diperhatikan. Nah ini mereka mempunyai inisiasi untuk bagaimana melayani lansia dalam 1 frame gitu. Jadi ketika datang lalu melakukan pelayanan yang bermacam-macam, bahkan ada SMS 24 jam, itu juga mereka layani. Pada ini kegiatan tahun 2017, penghargaan 2017 untuk yang tua keladi, sedangkan yang gelang si cantik itu tahun 2020, dan 2021 itu mendapatkan penghargaan lagi, yaitu untuk SD Negeri Kaliduren tentang Gatot Kaca, pergerakan totalitas suka membaca. Jadi dari sekolah itu banyak yang mengirimkan pada kami tentang inovasi-inovasinya, dan kemarin sekitar 50-an lebih sekolah kami berikan sertifikat, ya, yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati sebagai bentuk penghargaan. Memang tidak berupa finansial ya, tetapi sertifikat bagi yang menemukan itu, jadi bagi sekolah supaya ya ini adalah untuk bentuk memberikan semangat kepada apresiasi guru, ya apresiasi kepada guru. Jadi kami sudah memberikan penghargaan itu, tapi baru berupa sertifikat penghargaan itu. Dan harapannya memang untuk tahun 2023 kami ada kegiatan yang namanya Kreanova. Kreanova itu adalah kreativitas inovasi untuk siswa. Oke. Iya, itu baru tahun 2023 kita rencanakan, karena memang itu sudah ada di dalam peraturan bupati, juga sudah kita maksudkan, tapi kan belum dianggarkan di 2022 ini karena kan baru 21 kemarin, sehingga kita anggarkan di 2023. Maksudnya adalah juga untuk memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk mereka berkreasi, lomba yang kaitannya dengan teknologi. Kalau yang ini seperti halnya tahun 2009
dulu pernah ada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Yeah. tahun 2009 dan sebelumnya, karena 2010 sudah tidak ada lagi. Tapi 2009 sebelumnya itu Bapeda selalu menyelenggarakan karena ada Subit Teknologi. Tapi kan setelah 2010 kan sudah tidak ada lagi Subit Teknologi sehingga tidak ada lagi kegiatan. Jadi Pemda mengadakan lomba teknologi untuk anak-anak sekolah SMP dan SMA waktu itu. Dan masyarakat juga, termasuk masyarakat, karena yang menerima penghargaan juga ada yang dari masyarakat. Jadi mungkin seperti itu juga perlu kita ke depan nanti barangkali sesuai dengan apa yang diharapkan dari Dewan, dari inisiasi Dewan ini untuk Perda ini, kita bisa melakukan kembali seperti itu sebenarnya. Jadi untuk meraih supaya keterlibatan masyarakat. Kita akui memang saat ini sampai hari ini kita memang belum menyentuh yang ke masyarakat, baru ke OPD dan ya ke OPD yang ada gitu kan. Ya, dunia pendidikan ternyata punya banyak motivasi untuk melakukan inovasi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juga oleh mereka di dalam. Saya nanti akan tanya ke Pak Ganda terkait bagaimana dorongan nanti ketika misalnya Perda ini sudah ditok, sudah dilakukan, bagaimana dunia pendidikan ini benar-benar dimaksimalkan untuk menghasilkan sebuah inovasi yang luar biasa yang bisa dipakai untuk masyarakat. Kita akan sudah kembali di program Bincang Parlemen. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Inspiring Sound. Ada masih di program Bincang Parlemen dari Star FM 101,3 Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan di 101,3 dan juga mendengarkan kami di streaming starjogja.com dan juga di Jogja Streamers. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda tulis di kolom komentar Instagram kami Star Jogja FM. Untuk yang sudah bergabung, nanti Pak Ganda dan juga Bu Indrianti akan siap menjawab pertanyaan Anda. Sebelum kita break tadi, kita sudah mengawali tentang dunia pendidikan ternyata punya semangat yang luar biasa untuk melakukan inovasi. Artinya ketika Perda ini diketok, ini menjadi sebuah pemacu, kemudian pendorong yang luar biasa untuk mereka menghasilkan karya inovasi. Harapannya seperti apa Pak untuk dunia pendidikan di Sleman? Sleman ini kan gudangnya orang pintar. Iya. Monggo. Jadi ini yang menjadi anomali ya. Jadi Sleman ini terkenal dengan dunia pendidikan, bahkan sampai keluar daerah. Orang tua dan daerah lain mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di Sleman. Tidak hanya kuliah, bahkan di SMP, SMA juga sama. Contohnya di SMP 4 Pakem itu dari luar daerah banyak. Ini artinya mereka percaya bahwa dunia pendidikan di Sleman ini berkualitas. Nah, ini dari sisi pendidikannya saja. Tapi, mohon maaf, ini harus kita dorong dari sisi lain. Apa itu? Mereka menempuh pendidikan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitasnya, tetapi mereka akan kita dorong untuk melakukan inovasi. Tadi SMP 4 sudah melakukan inovasi. Saya pernah menyatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kenapa hanya SMP 4 terus yang berprestasi? Kalau seperti ini, dunia pendidikan kita tidak akan pernah menuju keadilan di dunia pendidikan. Karena satu SMP saja yang berprestasi. Kenapa SMP yang lain tidak berprestasi? Lah ini yang akan kita dorong nanti. Jadi tidak hanya terfokus pada satu lembaga, satu tempat sekolah, tetapi semua akan kita dorong. Bagaimana? Ya mereka kita berikan reward supaya mereka menarik, mereka termotivasi. Nah, di reward pun ada konsep yang belum begitu tepat pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat umum melihat. Reward itu mereka berpikir hanya penghargaan berwujud barang. Oh tidak, bahwa reward ini mereka itu mari kita motivasi supaya mereka bangga sebagai inovator. Sebut saja ketika upacara 17 Agustus, para penemu ini, inovator ini diundang sebagai tamu kehormatan, sampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwa ini adalah inovator-inovator Kabupaten Sleman. Hari jadi Sleman, ini kan malam ada malam anugerah, malam pertemuan orang-orang top, undang mereka, begitu. Kemudian di sisi lain, biayai mereka untuk hadir di tengah masyarakat, menyampaikan inovasinya. Itu artinya apa? Oh, ternyata kalau saya menemukan sesuatu, ada hal yang luar biasa.
Rewardnya apa? Pribadi saya naik kelas. Selama ini seorang penemu belum tentu naik kelas. Kenapa? Karena mereka tidak dikenal. Mungkin barangnya saja yang dikenal. Nah ini kan, ini yang kadang menghambat. Kenapa sih saya berinovasi? Toh yang terkenal barangnya, penghargaan terhadap penemunya kurang. Nah konsep tadi yang saya sampaikan, penghargaan itu jangan wujud barang saja. Jangan terus uang, enggak. Para penemu ini mungkin saja mereka hidupnya sejahtera, tapi mereka perlu reward lebih. Apa itu? Dikenalkan ke masyarakat, disebut jenenge aja di kami, itu di budaya Jawa itu sudah suatu penghargaan yang lebih. Ada kebanggaan, ada kepuasan yang sekali dimiliki oleh si inovator tadi. Betul. Ketika inovasi itu semakin banyak, artinya akan ada seleksi yang harus dilakukan untuk tadi mendapatkan reward yang diberikan oleh pihak Pemkab. Bayangannya seperti apa sih Pak seleksinya? Ciri suatu wilayah ini maju, pertama inovasinya cukup banyak. Nah, kalau nanti inovasi ini sudah banyak, satu tantangan kami, dan ini sudah diatur di Perda, ini harus mempunyai manfaat untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sleman. Disitulah nanti rule-nya, aturannya, dari sekian inovasi ini harus ada screening. Yang paling manfaat ini, yang paling membuat daya saing, nantinya tentu yang itu yang nggak diakomodir. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah melakukan ini. Menurut data dari Bapeda kemarin ada ratusan ini yang ikut inovasi, tetapi yang dipilih sekitar 10, kemudian diseleksi lagi menjadi 5. Itu ada seleksinya memang. Nah, kata kuncinya itu adalah yang pertama manfaat untuk masyarakat, dan tujuan akhirnya tentu ada kesejahteraan masyarakatnya. Ya, saya ke interaksi dulu di Instagram Star UJFM. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada dua, saya sambung dua pertanyaan ini terkait dengan perlindungan haki bagi penemu menjadi salah satu bagian penting. Apakah ada kebijakan khusus di Perda ini yang itu dari dalam Kanugrahan? Kemudian Mas Eka, selama ini penghargaan kepada inovator di Sleman ini seperti apa? Saya ke yang Mas dalam Kanugrahan ini terkait dengan perlindungan haki ke Pak Ganda dulu. Perlindungan hakinya seperti apa nantinya? Nah ini yang menarik, haki. Selama ini kan masyarakat kita juga belum sadar penuh tentang hak kekayaan intelektual mereka. Nah ini ada dua sisi. Pertama, kita harus sadarkan masyarakat tentang pentingnya haki. Artinya kalau mereka punya sesuatu, sudah dimiliki, sudah tercipta, ayo daftarkan ke haki gitu. Kalau ada kendala, pemerintah Kabupaten Sleman pasti akan membantu. Apalagi sekarang kita punya suatu lembaga yang membantu untuk kelancaran perizinan ini. Letaknya di selatan rumah bupati, itu ada lembaga di sana. Nah, monggo itu kita hadir di sana. Yang kedua, di Perda ini kita pasti akan melindungi hak dari para pencipta ini, para inovator ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Sleman memfasilitasi, tidak hanya secara aturan tetapi akan memfasilitasi itu. Jadi jangan khawatir tentang haki. Saat ini pemerintah Kabupaten Sleman sudah menggalakkan, kemudian kalau ada kendala ini kita akan bantu. Justru yang mendapatkan penghargaan, yang lolos tadi, hakinya akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Ya, terkait haki, Bu Indrianti mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganda, monggo. Ya, terima kasih. Jadi akhir tahun 2021, Bapeda Sleman sudah menyurati kepada seluruh Kapanewon untuk mengusulkan UMKM atau apapun juga untuk yang akan dihakikan. Jadi kami sudah bersurat dan banyak yang masuk, dan untuk sosialisasi sudah kami lakukan. Kami menyesuaikan anggaran karena memang pada saat 21 itu ketika penyusunan anggaran tentu ternyata ketika diterapkan di 2022 itu masih harus ditambah Bapak. Jadi kemarin itu kami hanya baru mampu 30 yang kami fasilitasi untuk 30 UMKM yang sudah kami sosialisasikan, kami undang, kemudian mereka sudah berproses, kami dampingi. Dan ya karena yang input itu kan dari bidang kami, jadi sudah masuk.
95% lah kira-kira ini sudah proses ke DJKI, ya, ke Kemenkumham kemudian ke DJKI. Jadi ini sudah kita laksanakan. Ya, dan ke depan untuk yang tadi yang lewat PUPM itu untuk tahun 2023 itu ada 5 Kapanewon yang mengajukan, itu artinya itu juga menjadi tambahan pekerjaan kami karena ketika kami juga sudah menganggarkan kegiatan untuk 2023 yang reguler juga ada tambahan dari Kapanewon yang mengusulkan untuk mendapatkan haki. Jadi kami juga sangat konsen untuk dalam hal ini karena memang menjadi ketugasan kami di bidang litbang dan inovasi. Artinya sudah pasti ada dorongannya DPRD sudah langsung disambut, ada gayung bersambutnya. Ke pertanyaan Pak Eka, selama ini penghargaan kepada inovator di Sleman ini seperti apa ya? Mungkin diulang lagi Bu, inovator Sleman itu dikasih penghargaan seperti apa sih Bu? Ya itu tadi yang saya matur, kalau yang kaitannya dengan masyarakat memang kami kan belum sampai yang menyentuh ke sana. Sedangkan untuk yang ke sekolah tadi sudah saya sampaikan, bentuk penghargaannya adalah sebuah penghargaan dalam sertifikat yang diserahkan pada Pak Wagub, dan pada saat itu juga ada display. Jadi displaynya 4 sekolah mewakili PAUD, TK, SD dan SMP. Jadi ada sekitar 50 lebih yang kami undang itu, ada karena ada yang dari PAUD inovasinya, ada yang dari TK, dari SD SMP, itu lalu display di situ untuk diwawancara dengan Pak Wakil Bupati. Jadi itu sebagai bentuk tadi eksistensi ya, jadi aktualisasi diri lah. Jadi tidak harus berupa barang, sepakat kami dan memang kami baru bisa seperti itu. Jadi supaya membuat mereka bangga, lalu kita buatkan bannernya begitu, ini dari TK ini, medali dan seterusnya seperti itu. Jadi itu bentuk penghargaan dari Pemda untuk yang inovator-inovator yang dari sekolah. Sedangkan kalau yang OPD memang kami belum, yang 2021 ke sana memang belum ada penghargaan yang kami berikan. Itu memang yang kami anggarkan memang belum sampai ke sana. Ya, Pak Ganda, tadi saya sempat sampaikan soal kapan raperda ini akan diselesaikan. Tahun ini? Pasti tahun ini. Pasti kita tahun kejar ini, karena ini sangat penting. Segera operasional, apalagi ini pemerintah pusat itu kan juga baru gencarnya membentuk BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah ini. Apalagi nanti kalau segera itu bergayung bersambut dan sudah ada perda ini saling menguatkan. Nah, tujuan kami nanti semoga ini tercapai, tujuan raperda ini, tujuannya itu bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang inovasi, begitu aja, supaya Sleman berdaya saing. Gitu. Ketika perda ini sudah diketok dan sudah siap dijalankan, pasti dong ada PR yang harus dilakukan atau harus diselesaikan oleh teman-teman di Pemkab Sleman ini. Apa nih Pak yang mereka harus lakukan nih Pak? Jadi kami akan melakukan komunikasi 3 pilar tadi dengan eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Tentunya ada sesuatu keperpihakan. Perda ini kan wujud keperpihakan. Keperpihakan terhadap siapa? Terhadap inovasi. Selama ini sudah ada belum? Akan kita bicarakan. Nah, setelah perda ini, kan mohon maaf, kekuatan Ibu Bupati semakin kuat untuk melaksanakan inovasi daerah. Kalau kemarin hanya perpu, besok ada perdanya. Kalau saya melaksanakan ini perintah perda, amanat perda. Nah, nanti akan kita komunikasikan dengan para pembantu Ibu Bupati, terutama di Bapeda, Kepala Bapeda. Ayo, ini perdanya sudah, ayo kita dorong. Mas, anggarannya kurang nih, termasuk Ibu tadi kan menyampaikan, ini sudah kita bahas di anggaran. Nah, disinilah kita pentingnya legislatif. Setelah membentuk perda ini, nanti keperpihakannya di mana? Di anggaran. Kalau perlu kita support anggaran, kita akan tata anggaran Kabupaten Sleman, mana yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan apa itu yang namanya janji Bupati. Yang namanya janji, Bupati harus menyelesaikan. Kita bantu. Perdanya sudah ada, bahasan anggaran, oke, kita dorong nanti, begitu. Ya, menularkan semangat untuk melakukan inovasi ke masyarakat itu menjadi PR pentingnya teman-teman di Pemkab. Apa yang harus dilakukan, Pak? Jadi itu tadi ada beberapa hal. Pertama, informasi secara masif. Walaupun sekarang pemerintah Kabupaten Sleman termasuk Ibu Bupati pun sekarang aktif menyebarkan segala informasi. Itu sesuai dengan
visi dan misinya, oke, sudah informasi. Jadi masyarakat harus tahu. Kemudian yang kedua itu adalah perhatian lebih terhadap masyarakat, lembaga, dan dunia pendidikan. Apa itu? Lakukan komunikasi. Di sini nanti akan ada tim inovasi daerah. Ya mereka ini nanti yang harus bekerja. Kita lihat nanti kinerja mereka bagaimana. Kalau mereka butuh anggaran kita dorong. Mereka butuh fasilitas kita berikan. Demi apa? Demi Sleman yang berdaya saing. Jangan sampai Sleman ini normatif penghargaan hanya di dunia administrasi. Tapi kalau ada temuan yang luar biasa nanti tentang teknik, teknologi, sistem, pasti Sleman akan menjadi catatan lain dari 540 daerah yang lain begitu. Bu Indaryanti, PR-nya banyak loh Bu diberikan dalam Pak Ganda ini. Bagaimana kemudian teman-teman di Pemkab Sleman, termasuk juga Bapeda Kabupaten Sleman di bidangnya Ibu di Litbang dan Inovasi Bapeda Sleman ini kan punya banyak PR tadi dari ketika perda ini sudah dijalankan, apa yang akan dilakukan Bu? Ya, terima kasih. Jadi memang kami menunggu perda ini, praperda ini untuk di-tap begitu sehingga nanti menjadi perda dan memang itu menjadi tanggung jawab kami terutama di perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan. Memang sudah disebutkan di situ bahwa kami mempunyai fungsi koordinasi dan seterusnya untuk menjalankan inovasi daerah, proses inovasi daerah. Dan tentu saja sosialisasi itu penting, menurut saya itu yang juga sangat penting untuk kami nanti disampaikan baik untuk OPD maupun ke masyarakat yang sebenarnya diharapkan di dalam perda tersebut. Nah, untuk itu memang kami tentu membutuhkan yang namanya tadi sudah disampaikan Pak Ganda juga tentang tim inovasi daerah. Nah, sebenarnya tim ini kan terdiri dari ya praktisi, akademisi, birokrasi, dan seterusnya kan sudah diatur di dalam raperda kemarin saya lihat sudah ada, di Perpuk sendiri pun juga sudah ada sebenarnya. Timnya itu siapa saja begitu dan ketugasannya bagaimana. Nah, tim inilah memang yang harusnya sangat kompetensi, harus memiliki kompetensi untuk menyampaikan pentingnya inovasi dan bagaimana. Nah, tentu kita harus bekerja sama tadi harus ada akademisi dan seterusnya itu kan yang tentu akan kita rangkul nanti untuk menjalankan cita-cita dari inovasi ini supaya nanti bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi tim inovasi daerah ini juga menjadi salah satu kunci yang harus kuat dan dimiliki oleh kita dan nanti itu menjadi tanggung jawab kita tentu saja nanti untuk menindaklanjuti. Oke, kita masih di program Bincang Parlemen disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan Pak Ketua Pansus 4 DPRD Kabupaten Sleman, membahas penyelenggara inovasi daerah Pak Gusan Ganda, kemudian juga Bu Indaryanti, Kabid Litbang dan Inovasi Bapeda Sleman. Salah satu fungsi dari Dewan adalah pengawasan. Ya. Ketika perda ini sudah dijalankan, artinya tetap harus diawasi dong Pak. Betul. Apa yang akan dilakukan? Nah, ini yang menarik. Sebagian besar ketugasan Dewan itu pengawasan. Kenapa? Itulah nama kita, wakil rakyat. Nah, pengawasan ini tentunya kita akan berkomunikasi dengan rakyat. Tapi saya sebutkan tadi 3 pilar tetap. Eksekutif tetap kita lihat. Kita lihat dari mana? Nanti sebentar lagi ini kan pembahasan KUA PPAS perubahan dan murni 2023. Kita lihat di sana. Ada nggak anggaran-anggaran untuk mendorong inovasi ini? Kalau belum ada, kita sampaikan nanti. Ini belum optimal. Ayo dioptimalkan. Itu sisi pertama. Sisi kedua, setelah anggaran meluncur di TOK, kita lihat di masyarakat. Apakah anggaran itu dilaksanakan dengan tepat? Begitu. Kalau sudah, kita lihat lagi dari sisi masyarakat. Apakah masyarakat sudah menangkap ini belum? Nah, kalau belum, ini yang akan kita godok nanti bersama pemerintah Kabupaten Sleman. Bagaimana caranya untuk segera mendorong masyarakat berinovasi. Iya, menjadi penutup untuk obrolan kita di siang kali ini di program Bincang Parlemen. Pak Ganda, apa harapan Pak Ganda kepada masyarakat Sleman agar ayo berinovasi, berikan yang terbaik untuk Sleman, untuk warga sekitarnya agar tidak takut untuk melakukan inovasi, Pak? Jadi catatan besar kami, bagian hidup dari manusia itu ada pride, kebanggaan. Kami dorong
masyarakat, ayo berinovasi sebagai wujud kebanggaan pribadi. Apa yang dijalaninya? Misalnya dia berkecimpung di peternakan, buat inovasi tentang peternakan. Misal dia berkecimpung di pertanian, buat inovasi tentang pertanian. Misalnya dia berkecimpung di dunia kopi, ayo ciptakan inovasi tentang kopi. Lah ini kami pemerintah Kabupaten Sleman juga legislatif sangat mendorong masyarakat untuk mau berinovasi sebagai bagian dari kebanggaan, juga harapan dari pemerintah Kabupaten Sleman membangun Sleman secara bersama-sama, karena ini Sleman rumah bersama. Iya, Sleman punya banyak ruang untuk melakukan inovasi. Pesannya kepada masyarakat, Bu, mewakili Pemkab Sleman untuk masyarakat agar ayo dong berinovasi, memberikan yang terbaik bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, tentu kami juga berharap bahwa masyarakat akan menyambut dengan adanya perda ini, kemudian untuk berinovasi seperti tadi sudah disampaikan. Jadi kami tentu akan berusaha sedemikian rupa ketika memang inovasi dari masyarakat itu muncul, misalnya entah teknologi tepat guna atau apa yang mereka mampu, yang mereka ciptakan, kita wadahi, karena kan sudah ada wadahnya. Jadi tentu kita akan berusaha sedemikian rupa nanti untuk kita mendampingi, mendorong dan seterusnya, dan akhirnya yang menjadikan masyarakat itu juga bisa berinovasi dan dihargai hasil karyanya. Itu kita juga tentu berharap seperti itu, sehingga menggairahkan masyarakat untuk berinovasi. Ya, Sleman rumah bersama. Ketika kita ada di ruang yang sama, di rumah yang sama, ada banyak inovasi yang bisa kita pakai bersama-sama. Pak Ganda, terima kasih. Ya. Bu Widaryati, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan siang kali ini di program Bincang Parlemen yang kami siarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Tema kita siang kali ini adalah pembahasan raperda inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 101,3 Star FM Inspiring Sound, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di starjogja.com dan juga di Jogja Streamers. Untuk Anda yang ketinggalan, jangan lupa Anda bisa menyaksikan YouTube obrolan kita di siang kali ini di Star Jogja FM. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM Inspiring Sound.